Shalom saudara, salam berjumpa kembali di dalam GKM Menyapa edisi hari ini. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak terasa kita sudah memasuki penghujung tahun, yaitu di momen-momen bulan Desember ini ya, kita bisa menikmati suasana nuansa Natal yang umumnya disangkut pautkan dengan nuansa sukacita, nuansa damai sejahtera, nuansa kebahagiaan, festival, dan lain-lain sebagainya. Tapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, jika kita merujuk kepada peristiwa di Alkitab, sadarkah kita bahwa Natal tidak selalu berbicara tentang kebahagiaan, tidak selalu berbicara tentang sukacita, tapi ada satu peristiwa kelam yang terjadi di momen-momen Natal. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya akan baca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari dalam Yeremia pasal yang ke-31 ayat yang ke-15. Beginilah firman Tuhan. Dengar, di Rama terdengar ratapan tangisan yang pahit pedih. Rahel menangisi anak-anaknya, ia tidak mau dihibur karena anak-anaknya, sebab mereka tidak ada lagi. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, nubuatan dari Nabi Yeremia ini di pasal 31 ayat 15 yang kita baca tadi, ini menceritakan tentang nubuatan khususnya berkenaan dengan masa-masa menjelang akhir zaman, yaitu masa di mana akan datang juru selamat juga yang akan menyelamatkan dan membebaskan Israel. Tetapi di momen seperti itu ada peristiwa yang akan menakutkan terjadi, yaitu anak-anak Israel itu akan dibunuh. Nah, saudara, pada zaman itu orang-orang Israel mengharapkan atau memikirkan bahwa yang akan menggenapinya ini adalah bangsa-bangsa asing yang merupakan musuh dari Israel, entah itu Media Persia, Babel, atau lain sebagainya, atau Mesir. Tetapi ironis sekali saudara, ketika nubuatan ini justru digenapi oleh orang Israel sendiri, oleh keturunan Yahudi sendiri, yaitu Herodes. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Raja Herodes ini kalau kita bisa baca dalam Matius pasal kedua ayat ke-13 dan seterusnya, menceritakan bagaimana dia adalah seorang raja yang tidak mau Sang Mesias lahir. Tidak mau Sang Juru Selamat itu raja yang sejati, yang akan menyelamatkan dan akan membebaskan bangsa Israel daripada apa yang menjajah mereka itu muncul, sehingga dia tergantikan posisinya sebagai sang raja yang disembah-sembah oleh orang Yahudi. Oleh karena itu dia berusaha untuk menghalang-halangi Sang Mesias ini. Dia berusaha untuk menghalang-halangi si orang-orang Majus yang berusaha untuk datang kepada bayi Yesus. Dan bahkan setelah itu dia berusaha untuk membunuh anak-anak di dalam usia di bawah 2 tahun atau sekitar 2 tahun. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini sebenarnya menggambarkan suatu peristiwa yang lebih besar, yaitu simbol dari bagaimana kuasa jahat yang mengoposisi Allah ini selalu berusaha untuk memerangi rencananya, berusaha untuk menggagalkan rencananya, seperti kegelapan yang berusaha untuk membungkus dan menguasai, menaklukkan si terang. Tapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebagaimana Yohanes 1 ayat 5 berkata, terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak dapat menguasainya. Saudara, rencana Allah tidak dapat digagalkan, bahkan melalui kekuasaan dan kekerasan terbesar dan terhebat apapun itu. Saudara, kita bisa melihat dalam Matius 2 ayat 13 dan seterusnya tadi, bagaimana malaikat Tuhan diperintahkan untuk memberi nasihat kepada Yusuf untuk menyingkir sementara di Mesir, membawa Maria, membawa Yesus kecil, sampai akhirnya mereka mengungsi sementara di sana, dan sampai akhirnya Sang Herodes ini mati. Baru mereka kembali ke tanah Yudea, tapi bukan lagi ke Nazaret, bukan lagi ke Bethlehem, tetapi sekarang ke Nazaret, ke daerah Galilea. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini memberikan pesan bagi setiap kita bahwa terang pasti akan menang dari kegelapan. Kebaikan pasti akan menang dari kejahatan. Dan tidak ada yang dapat menggagalkan rencana Allah. Ini adalah berita dari momen-momen Natal ini. Berita pengharapan satu-satunya yang sejati, yang tidak dapat ditaklukkan, yaitu Yesus Kristus yang telah datang ke dunia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana dengan setiap kita? Sudahkah kita menggantungkan harapan hidup kita ke dalam Kristus Yesus Tuhan kita?
Atau pertanyaan selanjutnya, sudahkah kita sungguh-sungguh menaruh harapan hanya kepada Dia saja? Biarlah di momen-momen perayaan Natal ini mengingatkan kita kembali bahwa harapan kita satu-satunya untuk menghadapi dunia yang penuh dengan kekejaman ini, dunia yang penuh dengan ketidakadilan ini, dunia dengan penuh ketidakpastian dan kekelaman ini, hanya bisa kita hadapi di dalam Kristus Yesus yang sudah menang dan akan memberikan kita kemenangan bagi kita yang percaya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.